Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian akan memasuki materi transformasi fungsi. Baik, sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, jadi ada tujuan pembelajaran ya. Ada 4. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan transformasi translasi pada suatu fungsi ya. Jadi kita hari ini belajar tentang translasi ya. Apa sih translasi? Translasi fungsi yaitu pergeseran setiap titik pada grafik suatu fungsi sejauh jarak dan arah tertentu. Nah, proses ini mengubah posisi grafik di bidang koordinat ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan, tanpa mengubah bentuk maupun ukuran aslinya. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Ini ada segitiga ABC yang di kuadran 1 dengan A-nya ini 3,9, B-nya 3,3, C 6,3. Nah, segitiga ABC ini akan ditranslasikan, ya, digeser ke kiri, digeser ke bawah gitu ya. Nah, nanti seperti apa bentuknya? Bentuknya masih sama ya. Jadi cuma beda posisi. Jadi kita mengubah posisi saja ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mengubah posisi tanpa mengubah bentuk maupun ukuran aslinya. Oke, seperti itu ya. Nah, di translasi ini ada 2. Ada translasi vertikal, karena tadi kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah, vertikal berarti sudah jelas ya, nanti digeser ke atas atau digeser ke bawah. Jika titik X, Y ditranslasi oleh T 0B dengan B sama dengan nilai pergeseran ke atas kalau tandanya positif ya, atau ke bawah kalau tandanya negatif. Hasilnya dapat dinyatakan sebagai bayangan X aksen, Y aksen. Ya, seperti berikut ini ya. Ini rumusnya. Jadi kalau ada titik X, Y ditranslasikan ya, 0 kalau ke atas ke bawah berarti dia adanya yang ini ya, yang B. B-nya bisa positif atau negatif. Maka hasil bayangannya yaitu adalah X, Y plus minus B. Jadi X-nya tetap karena yang bergeser hanya titik Y. Ya. Jika fungsi fx ditranslasi oleh 0 plus minus B, maka bayangannya adalah, ini rumus umumnya yaitu Y sama dengan fx ditambah B. Nah, bagaimana kalau B-nya positif? Kalau B-nya positif berarti nanti Y sama dengan fx plus B. Menggeser Y sama dengan fx sejauh B ke atas. Ya. Kemudian kalau B-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka Y sama dengan fx min B. Menggeser Y sama dengan fx sejauh B ke bawah. Ini ada contohnya nih. Ini ada contoh di sebelah kanan, ini ada fungsinya ya. Y sama dengan 2x, nah ini naik ke atas. Perhatikan, ini titik 0 ya. Kalau dia naik 3 nih ya, naik 3, 0 naik 3 jadi di sini. Kemudian ini titik berapa nih? Titik 2, naik 3 jadi di sini 5. Seperti itu ya. Jadi lihat bentuk garisnya apakah berbeda? Bentuk garisnya sama. Ya, cuma posisinya yang berbeda. Yang ini plus 3 nih, 2x plus 3 berarti dia naik 3. Kalau ini 2x min 2 berarti dia turun 2x min 3. Jadi ini turun 3. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke translasi yang kedua, yaitu translasi horizontal. Jika titik X, Y ditranslasi oleh T, A0 dengan A sama dengan nilai pergeseran ke kanan jika positif atau ke kiri jika
negatif. Hasilnya dapat dinyatakan sebagai bayangan X aksen, Y aksen berikut ini. Yang ini rumusan umumnya, X, Y ditranslasikan oleh plus minus A, 0 ya, maka bayangannya adalah X plus minus A, Y. Ya, kalau tadi ke atas atau ke bawah, yang bergeser adalah titik Y-nya. Nah, karena ini ke kanan atau ke kiri, maka yang berubah nanti posisinya adalah titik X-nya. Maka di sini Y-nya tetap, ya. Y-nya tetap di sini. Oke, jika fungsi f(x) ditranslasikan oleh plus minus A, 0, maka bayangannya adalah ini, rumus umumnya ya. Y sama dengan F, X min A. Ya, jadi X-nya ini diganti jadi X min A. Untuk A-nya positif, maka ya Y sama dengan F ya. Dalam X min A menggeser Y sama dengan Fx sejauh A ke kanan. Kemudian untuk A-nya negatif ya, atau A lebih kecil dari 0, maka Y sama dengan F dalam X plus A menggeser Y sama dengan Fx sejauh A ke kiri. Ini ya, dia gesernya ke kanan atau ke kiri. Ya, ini kalau yang ini image-nya yang ini, yang sebelah kanan digeser ke kiri. Objeknya yang kiri digeser ke kanan ya. Tadinya titiknya min 5,1 jadi 2,1. Nah, kelihatan ya di sini yang bergeser adalah X-nya ya, Y-nya tetap nih sama-sama 1. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau translasinya digabungkan? Jadi ada translasi vertikal dan horizontal sekaligus ya. Namanya translasi vertikal horizontal. Jika titik X-nya ditranslasi oleh T, A, B, kalau tadi kan kalau dia vertikal maka di sini atasnya 0. Ya, kalau horizontal maka di bawahnya 0 gitu ya. Artinya kan kalau vertikal A-nya tetap X-nya tetap, maka di 0 gitu ya. Kalau misalnya horizontal, Y-nya tetap, maka di sini Y-nya 0. Nah, kalau ini vertikal horizontal maka titik X dan Y-nya berubah gitu ya. Dengan A nilai pergeseran ke kanan jika A-nya positif atau ke kiri jika A-nya negatif, dan B itu nilai pergeseran ke atas jika B-nya positif atau ke bawah jika B-nya negatif. Hasilnya dapat dinyatakan sebagai bayangan X aksen, Y aksen berikut. Ini rumusannya ya. Untuk X, Y ditranslasikan oleh AB ya. Ini rumusnya X plus minus A, Y plus minus B. Nah, jika fungsi fx ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya bagaimana? Kalau ini kan fungsi ya, kalau tadi ini titik. Ini bentuk bayangan dari fungsinya adalah Y sama dengan F dalam X min A ditambah B. Ya. Baik, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita bahas contoh soal. Di sini tentukan koordinat bayangan titik A, 4,-5. Ya. Jika ditranslasikan secara vertikal. Oke, vertikal. Ya. Sejauh 6 satuan ke atas. Ke atas. 6 ya harusnya ya. Ini 6. Oke. Nah, maka yang tetap tadi kalau ke atas atau ke bawah yang tetap adalah X-nya. Berarti X-nya tetap 4 ya. Kemudian min 5-nya karena ini positif, ke atas positif berarti ditambah 6. Min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Jadi A aksennya atau bayangan dari titik A-nya adalah 4,1. Oh, kita mau lihat di sini di koordinat kartesius 4,-5. Di mana 4,-5? Ini 4, ini min 5. Berarti di sini ya. Di sini nih ya. Itu 4,-5. Katanya geser ke atas 6. Kita geser 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Dia adanya di sini nih. Di sini posisinya adalah 4,1. Seperti itu ya. Kalau itu kan dari gambar ya. Ini secara rumusnya. Baik. Lanjut untuk contoh soal kedua. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 jika digeser sejauh 4 satuan ke bawah. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pergeseran 4 satuan ke bawah berarti B sama dengan min 4. Ya. Berdasarkan aturan pergeseran fungsi, setiap y diganti dengan y min min 4 ya, atau y plus 4 ya. Persamaan awalnya y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Substitusi. Jadi yang tadi ini nih, y yang di sini diganti oleh ini nih tadi, y plus 4 ya. Jadi nanti y-nya yang ini diganti sama y plus 4 sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Maka ini ya kita samakan ruas kanan kirinya supaya ini kita kurangi 4 ya. Nanti 4 kurang 4 habis ya, jadinya tinggal y, yang ini dikurang 4 ya. Jadinya y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dikurang 4. Hasilnya y sama dengan x kuadrat min 3x dikurang 2. Jadi persamaan bayangan fungsi tersebut adalah y sama dengan x kuadrat min 3x min 2. Oke, contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga, tentukan bayangan atau persamaan baru dari garis Y sama dengan 2X plus 3 jika digeser atau ditranslasi sejauh 4 satuan ke kanan. Nah, ini yang horizontal ya. Pergeseran ke kanan sejauh 4 satuan berarti nilai X pada fungsi diganti menjadi X min 4. Ya, kan tadi kan fungsi umumnya adalah X min A ya. Jadi nanti X yang ada di sini nih, ini kan ini X nih ya. Nah, ini kan X. Oke, X ini nanti dia akan akan digantikan oleh X min 4. Jadi 2 ya, X-nya diganti oleh X min 4 ditambah 3. Maka ini distributif. Jadi 2X ya, 2 kali X, kemudian 2 dikali min 4 jadi min 8. Ditambah 3. Hasil akhirnya Y sama dengan 2X min 5. Jadi, persamaan garis hasil translasinya adalah Y sama dengan 2X min 5. Oke, anak-anak, cukup sekian. Ibu kasih 3 contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dibaca, diulang-ulang ya. Dicatat ya materi-materi yang perlu dicatat. Terima kasih atas perhatiannya. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.